Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menerangkan sambil melihat suasana di Panteria Kenjeran ini ya. Saya ada di Jembatan Surabaya. Ya, sambil belajar lah ya. Ini kita akan membahas kelas 6 SD ya. Tema 3 pembelajaran 1 subtema 2 ya. Ini mengenai penemuan dan manfaatnya. perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia ya. Dari sini kita juga akan tahu informasi nih. Jadi dari televisi kita bisa mengetahui informasi di seluruh dunia dan bisa kita kembangkan untuk kemajuan zaman di kemudian hari ya, untuk perkembangan kehidupan manusia selanjutnya. John Logie Baird lahir di Skotlandia, yaitu tanggal 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan ya melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Ya, seperti itu ya. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya objek. Jadi si kotak ajaib ini, si televisi ini ya sudah mendunia ya sekarang. Di semua dunia digital ini perkembangannya sangat canggih ya, dan terus berkembang ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa pembelajaran baik itu dari buku maupun dari televisi. Kita lanjutkan ya, halaman berikutnya. Ini amatilah gambar-gambar berikut. Apakah mereka sudah melaksanakan kewajibannya dengan tanggung jawab ya ini anak-anak ini ya. Tanggung jawab itu bisa dimulai dari rumah, sekolah, dimanapun berada. Dari mesti dilakukan rutin setiap hari ya. Saya kalau mengajarkan anak saya juga demikian. Tidak hanya belajar di sekolah, tetapi juga belajar di rumah, membantu orang tua, melaksanakan kewajibannya secara rutin bersama-sama dengan keluarga. Itu juga adalah hal yang terpenting. Ini merupakan life skill ya. Oke, kita lanjutkan. Gambar pertama ini ya. Buang sampah sembarangan. Ini kok buang sampah sembarangan anak? Ini nggak boleh ya. Terus ini juga tidur di kelas juga nggak boleh ya. Itu kerja kelompok. Ini kerja kelompok, ini bagus. Harusnya kita harus saling kerjasama supaya pekerjaan cepat selesai. Fungsinya kerja kelompok. Ini gambar 1. Apa kewajiban kita sebagai belajar? Apa aja? Belajar. Pada gambar berapa? 1. Gambar 1 membuang sampah di tempat sampah. Gambar 2? Belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Gambar 3? Bekerja kelompok. Bekerja sama. Dengan teman ya. Supaya pekerjaan cepat selesai dan menimbulkan rasa kerukunan. Terus ini, apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Gambar 1? Belum, tidak. Ini gambar 2? Tidak. Gambar 3? Iya. Iya, sudah disebutkan ya tadi. Apa dampak bagi diri sendiri? Gambar 1 apa dampaknya? Mengotori lingkungan dan dihukum. Ada denda ya. Kalau di negara maju ada denda buang sampah sembarangan ya. Kalau di Indonesia ini ya belum terlalu diterapkan ya. Tapi ada beberapa orang yang disiplin, ada yang belum. Gambar 2?
nilai akan tidak memuaskan. Selain itu juga apa? Selain nilai, kita itu sikap juga, attitude itu juga harus dijaga di kehidupan sehari-hari ya. Tidak hanya sekedar nilai bagus di sekolah, cuman juga harus belajar yang benar, sikap yang betul. Ya, terus yang nomor 3, apa dampak bagi diri sendiri? Menimbulkan rasa attitude yang baik, nilai yang memuaskan, Terus saling saling bertoleransi, dan bekerja sama antar anggota kelas, kelompok. kelompok. Oke, kita lanjutkan pembelajaran berikutnya ya. Pembelajaran 6, subtema 1 ya. Tema 3. Tema 3. Ini Tentang- anak saya yang akan menerangkan tentang hak dan tanggung jawab. Ceritakan. Ya, ceritakan. Ani dan putra Bapak dan Ibu Yakob. Bapak Yakob menyekolahkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani, seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakob juga selalu membuat bekal makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakob sangat bangga dengan Ani. Nah, kita lanjut ke pertanyaannya. Sebutkan hak Ani dalam cerita tersebut. Ani sebagai anak memang kewajiban ortunya untuk menyekolahkan Ani. Jadi Ani berhak untuk sekolah, mendapatkan pendidikan dari ayah dan ibunya ya. Apakah Ani telah mendapatkan haknya? Jelaskan dan berikan contoh. Iya, contohnya di sekolah dibelikan seragam, dibelikan buku, setelah itu diberikan bekal juga oleh ibunya ya. Apa manfaat hal tersebut bagi masa depan Ani? Masa depan yang cemerlang. Maksudnya gimana? Maksudnya masa depannya itu sukses ya, karena dia giat belajar, pasti masa depannya akan cemerlang lah, sukses gitu. Lanjut ke halaman berikutnya, halaman 58. Apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap hak yang ia dapatkan? Jelaskan dan berikan contoh. Iya, dia belajar dengan giat, rajin mengerjakan tugas. Ya, apa yang terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap haknya? Sia-sia semua hak yang diberikan oleh ortunya Ani. Jadi percuma orang tuanya Ani memberikan fasilitas yang cukup ya bagi Ani, tapi Ani tidak bertanggung jawab dengan hak itu. Ya percuma saja. Makanya kita sebagai siswa harus belajar yang sungguh-sungguh, belajar dengan giat, mengerjakan tugas tanpa disuruh orang tua ya. Betul sekali. Supaya masa depan kita menjadi cemerlang, sukses, dan juga selalu berbakti kepada orang tua Dan bangsa. pastinya. Ya. Ya. Sekian dulu ya. Sekian dulu ya. Semoga bermanfaat. Sekian dulu ya adik-adik, semoga bermanfaat pembelajarannya hari ini. Dan bagi orang tua yang mengikuti pelajaran kami, boleh subscribe YouTube saya Didi Ratnawati dan anak saya Selma Clarissa Meganada. Terima kasih.